Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu dan teman-teman para stroker dimanapun. Saya berharap semuanya dalam kondisi sehat, antusias, dan terus optimis berlatih untuk menjemput kepulihannya. Ya, barusan saya juga selesai untuk olahraga. Dan jangan sampai terlalu capek ya, jangan sampai terlalu lelah. Saya merasa kalau udah capek lelah, udah saya naik. Karena memang saya latihan jam 10 jam 11 sengaja memang biar cepat keringet nih, cepat keringetan. Lumayan Bapak Ibu ya. Setelah aku minum dulu dah. Ya, jadi memang kita nggak boleh terlalu lelah ya, jangan terlalu capek. Jadi harus hanya tubuh kita yang bisa mengukur kondisi badan diri sendiri. Ya, kemarin yang pasti sebelum ini konten saya tentang bersepeda ya, tanpa wajah saya. Saya bersyukur kemarin udah bisa melewati poldur pertama, posisi tidur pertama di tanjakan Warsana di kompleks saya. Itu tanjakan sangat tinggi, tapi saya harus bisa. Tapi benar, begitu udah naik itu udah berat. Begitu ada poldur saya betul-betul itu saya berhenti. Ini tiba-tiba berhenti, ini berhenti nggak kuat udah, karena memang poldurnya ya buat kita super tinggi ya. Begitu naik poldur wah udah nggak bisa guys. Gak kuat lagi, gak terpaksa akhirnya saya turun dan ya jalan bawa sepeda itu agak naik juga. Jadi hanya pesan itu ya dari saya. Nah, hari ini saya juga mau say hello nih buat subscriber dan viewer Stroker Harus Bahagia. Saya mau say hello nih di konten kemarin itu ada yang memberikan semangat kepada saya nih, Pak Muhammad Azam. Ya, terbaik Pak Andreas. Saya bersepeda juga tangan masih berat. Nah, Pak Azam nggak sampaikan ini sebelah kiri atau kanan ya. Ya, memang kita harus terus berlatih nih tangan kanan saya ya, terus berlatih. Jadi memang apalagi tempat saya ini jalannya nggak rata tuh, dalam arti sudah jelek lah, berlubang, dan yang pasti poldurnya banyak setiap 20 meter. Ya, jadi ya, ini memang harus ada effort lebih lah, harus ada tenaga lebih untuk megang kendali ini, apalagi kalau kena gua juga, waduh pantat juga lumayan, takut lepas aja itu dari takut dari sadel, lepas dari sadel, dan kaki khawatir lepas dari pedal. Juga terima kasih nih buat Pak Hendri Riko ya, beliau menyampaikan hati-hati Pak, mungkin melihat saya waktu nanjak itu memang berat, beliau bilang hati-hati Pak. Terima kasih loh perhatiannya Pak Hendri Riko, thank you, terima kasih loh Pak. Salam sehat ya Pak ya, sama-sama kita menjemput pulih Pak Hendri Riko. Pak Hendri Riko nggak tahu saya ada di mana beliau ini. Pak Tarto Dodong ini, wah dia selalu memberi komen sekalipun pendek komennya, kadang-kadang bersemangat Pak, semangat Pak, oke Pak, bersepeda ini dibilang gitu. Pak Sugeng Bolot juga sering, Surabaya hadir, wah banyak Surabaya hadir ya. Pak Sugeng Bolot, thank you semuanya buat yang nggak saya sampaikan satu persatu. Bu Naning juga sering komentar, semangat Pak Andreas, terima kasih Bu Naning. Ya, saya sangat bersemangat dengan komentar-komentar yang ada, dan di komentar itu juga banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya harus jawab terkadang. Ya, mohon maaf sekali lagi kalau subscriber viewer yang menuliskan komentar tapi
saya belum sama sekali apa ya sempat menjawab, merespon. Waduh, kadang-kadang udah kelewat ya meresponnya. Jadi saya mohon maaf, tadi, tapi saya berterima kasih. Terkadang saya juga apa namanya membaca, tetap membaca. Hanya saja mungkin saya nggak komen karena saking banyaknya. Terima kasih buat teman-teman stroker, kita sama-sama menjemput pulih. Nah, ini saya juga mau salam nih buat Pak Sugeng Budi Prasetyo. Waduh, ini subscriber saya yang ada di Citayam. Deket sih dari sini, dari tempat saya ini kira-kira berapa kilo ya Mas Sugeng ya? 10 kilo, nggak sampai Mas Sugeng ya. Atau 12 kilo, sampai mungkin sampai dari tempat saya. Beliau begitu subscriber saya nyari nomor telepon, dia dapat dan dia telepon saya, dan besoknya dia langsung ke rumah ajak saya jalan. Dan saya kaget waktu dia datang naik mobil, saya kaget jalannya masih gontai begitu. Ternyata dia untuk pedal, untuk rem semuanya pakai kaki kiri. Dia juga hemoragik kena kanan ya, dia pakai kaki kiri. Lalu Pak Sugeng ini kan dia cerita dulu itu dia pendekar ya, jadi pendekar silat yang biasa melatih apa kiri dan kanannya punya tenaga yang sama. Keren-keren Pak Sugeng. Nah, lagi jalan ke Surabaya hari ini, tadi juga dia say hello, dia jalan ke Surabaya naik kereta dalam hal dinas kerja, dinas kantor. Keren Pak Sugeng, saya bilang apa namanya tadi itu, saya bilang waduh ini dinas masa-masa menjelang pensiun, semangat Pak Sugeng. Surabaya, salam juga buat ibu di sana, beliau juga akan menjenguk orang tuanya sekalian. Oke Pak Sugeng Budi Prasetyo. Juga ini ada lagi nih Mas Pipin Firdaus. Waduh, beliau sampai nyari nomor saya. Aku tanya, Mas Pipin dapat apa telepon saya dari mana? Memang kadang-kadang ada nomor telepon saya taruh di situ. Ada yang bertanya, saya taruh saya nomor telepon ini, silahkan hubungi saya. Tapi Mas Pipin ini kemarin dapat dari Pak analisa struk Pak Komarudin. Nah, dari Pak Komarudin kemarin dia mendapatkan nomor telepon saya dan dia langsung menghubungi saya, Pak Pipin. Pak Pipin Firdaus kena pasca struk sama hemoragik sebelah mana ya Mas Pipin? Semuanya, perkenalkan nama saya Pipin Firdaus dari Bekasi Kota. Usia stroke saya 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 4 bulan ya. Dan usia saya 43 tahun. Sudah hemoragik. menjemput ekonomi. Mudah-mudahan dengan grup ini, dengan bergabungnya saya di grup ini, semakin pulih, semakin sehat, tetap semangat. Kita pasti pulih, kita pasti bisa seperti sediakan. Amin ya robbal alamin. Nah, ini Mas Pipin ini jualan mie ayam di mana Mas Pipin? Namanya kemarin saya telepon, dia di deket, katanya deket Polres Bekasi, dekat stasiun KRL Bekasi katanya. Wah, kapan-kapan deh saya main ke Mas Pipin. Keren Mas Pipin, mantep, semangat, dan sudah tergabung di grup. Kebetulan di grup hemoragik ya Mas Pipin ya. Semangat, banyak teman-teman yang saling mendukung. Di situ ada Mbak Nisa, ada Bunda, ada Ibu Eli, Bunda, aduh kacau lupa apa ini ya, Ibu Eli, Bu Anissa, ada Pak Budi, sesama Pak Budi di Semarang. Wah, semangat Pak Budi juga nih, keren Pak, tetap melayani tamu sekalipun dalam masing geliyung, katanya kepala masing geliyung. Beliau ada usaha di apa namanya onderdil motor, beliau di Semarang, Martinus Budi kalau nggak salah ya namanya. Pak Pipin, sekali lagi juga Pak Pipin, semangat ya Pak Pipin ya, keren. Nanti kapan waktu
saya bisa main ke Bekasi, ngerasain mie ayam, itu kesukaan saya. Mas Pipin, Firdaus, juga Nur Siti Sirait yang punya ke channel Garden apa, Nur Siti Garden, selalu memberikan salam dan memberikan support lewat komentar-komentar. Terima kasih Bu Nur Siti Sirait juga, thank you juga. Sering membagikan apa namanya, latihan okupasi tangan ya. Apa namanya, rajin memberikan latihan okupasi tangan. Selain juga ada Bang Paul juga, setiap dia apa namanya, latihan okupasi atau latihan apapun di fitness, dia juga apa namanya, memvideokan dan membagikan. Tapi saya membagikannya di grup ya, jadi ada beberapa di apa namanya, di YouTube juga ada. Thank you semuanya buat teman-teman, banyak yang saya ucapkan terima kasih. Nah, ini hari ini saya juga mau buat Mas Abeng Benyamin. Wah, Abeng Benyamin Struk Ciracas. Wah, keren Mas Abeng. Tetap semangat Mas Abeng ya, tetap optimis, latihan semaksimal mungkin dah. Penting jangan terlalu capek Mas Abeng ya. Semangat Mas Abeng di Ciracas. Thank you Mas Abeng. Pokoknya Mas Abeng harus terus berlatih tangannya biar lebih lemas, biar bisa lebih apa namanya, menggerakkan jari-jarinya lebih bagus lagi Mas Abeng. Thank you Mas Abeng di Ciracas. Ini teman-teman, banyak nih teman-teman yang hemoragik nih. Mas Martinus Budi tadi ya, Martinus. Oh, Mas Giovanni juga yang ada di mana Mas? Apa? Tasikmalaya. Giovanni Nur Faisa. Wah. Banyak Ibu Anissa juga. Wah, keren. Nah, Pak Sugeng tadi juga. Nah, ini tadi yang saya maksud Bunda Gosi ya, Bunda Gosi. Ini ada, nah kemarin ada apa namanya, ada pertanyaan, bukan pertanyaan lah istilahnya, masalah emosi, suka marah-marah. Nah, kemarin sengaja di grup saya sampaikan, kenapa sebagian besar pasca stroke itu kok mudah marah ya, temperamen, mudah marah lah. Yang dulu nggak pernah marah tiba-tiba marah. Ayo, kenapa? Saya bilang, saya kasih di situ apa namanya, pancingan. Satu, tidak bisa menerima kondisi. Karena tidak bisa menerima kondisi, tidak bisa menerima ya, tidak apa ya, tidak berdamai. Saya bilang tidak bisa berdamai dengan situasi kondisi yang ada sekarang ya. Terus belum bisa move on ya, tidak bisa move on terhadap kondisi yang ada, selalu mengingat kondisi-kondisi yang dulu waktu sehat. Waduh, apalagi seorang olahragawan, seorang pekerja atau apapun lah, mungkin seorang yang dulu saya bisa mengerjakan ini, saya begini. Nah, itu kan terlihat dari grup juga sering posting foto-fotonya atau bagaimana, tapi kita harus move on lah. Kita harus berpikir ke depan agar kita sembuh. Bagaimana kita sembuh ya, kita harus bisa move on ya, jangan menyesali, tapi kita harus move on dan terus berlatih. Terus kemudian saraf emosinya rusak ya memang, saya nggak usah sebut namanya karena ada salah satu rekan kita juga ada yang karena dia pecah di batang otak ya, dia sih sembuh, katanya sih ada mungkin berbulan-bulan dia nggak bisa bangun, dan ketika dia bangun latihan cepat pulihnya, bahkan dia bisa naik motor, bisa ngebut lagi naik motor, belum sampai setahun, baru 10 bulan sudah bisa cepat. Tetapi ternyata dia juga kena di saraf. Nah, ini yang kita turut prihatin ya.
kita turut prihatin kena disaraf, dan ya mohon maaf sampai beliau ini harus menginap di rumah sakit RSJ, rumah sakit jiwa ya. Memang ada terapi lagi yang harus untuk apa namanya bisa dia sembuh lebih baik lah. Kita mendoakan beliau ya. Jadi memang karena apa namanya kena saraf-saraf emosi mungkin ya. Saya bukan dokter, saya nggak ngerti lah. Tapi kenapa seperti itu? Padahal orangnya dulu pendiam, bukan pendiam, kalem lah. Tapi ternyata seperti itu. Saya pernah lihat di rumah sakit marah-marah, mau ini dibeliin, begitu dikasih ngapain itu, waduh, ngomel aja, udah tua stroke masih ngomel. Untung aja sabar itu istrinya. Aduh, itu bersyukurlah yang masih mempunyai istri, harus bersyukur. Sayangilah istrimu, dan firman Tuhan bilang hiduplah bijaksana, hormati dan hiduplah bijaksana dengan istri ya. Berterima kasihlah mereka sudah merawat bapak-bapak yang masih dalam kondisi kita pemulihan. Bapak-bapak ya semuanya ya, yang punya istri sayangi istri, yang masih punya suami sayangi suami. Nah ini juga ini menariknya nih, yang keempat. Ini dari bunda Gosi, depresi karena tidak bisa melakukan sesuatu yang dulunya sangat mudah menjadi sangat sulit. Wah, bener itu, bener, kadang-kadang jengkel aja. Gile, dulu masang lampu atau mungkin ngambil sesuatu yang mudah, sekarang tidak. Kita harus minta tolong orang lain. Mau apa ya, mau nurunin pot itu, mau bersih-bersihin, saya juga harus minta tolong orang lain. Saya bisa, tapi numplok tuh, tumpah. Ya begitu. Jadi ya memang kita butuh orang lain bisa mengerjakan. Saya untuk apa namanya membuka botol yang minumannya penuh, saya juga takut tumpah. Bisa, memang bisa. Apalagi yang di plastik, waduh. Anak saya beli susu kedelai, buka aja, kata. Waduh, nggak ada dek, saya bilang, daripada buka malah numplok kemana-mana, udah taruh kelas aja, nanti nungguin kamu pulang tuh, kayak begitu. Jadi ya tetap enjoy aja lah, jangan sampai emosi ya. Memang ada beberapa teman-teman yang emosi juga karena tidak bisa melakukan hal yang dulu bisa dilakukan dengan mudah. Nah 5 nih dari siapa ya? Dari Mas Abeng. Apa dari siapa ya? Ini ditinggal keluarga atau pasangan. Nah, ini memang hal yang lain ya, kan ditinggal pasangan, keluarga, bahkan yang miris lagi si strokernya semangat untuk pulih, ketemu teman-temannya, pengen ketemu teman, pengen ketemu ini, tetapi keluarganya justru malah nggak usah deh Pak, di rumah aja deh, malah dalam arti kutip-kutip melarang. Jadi keluarga itu penting untuk memberi semangat mereka sembuh ya, bukannya malah apa namanya menjauhkan dari teman-temannya, atau ya saya bilang terus terang mungkin keluarga malu atau apa, saya kurang tahu lah. Tapi yang menonton jadi ya harus memberi semangat kepada bapak, pada ibunya, atau kepada anak yang mengalami pasca stroke, harus memberi semangat agar mereka bisa bersosialisasi lagi kepada teman-temannya semuanya ya. Memang sangat miris sih kalau ada keluarga yang justru malah menjauhkan, padahal si stroker sendiri pengen ketemu teman-temannya, pengen ketemu orang lain ya. Karena itu sangat-sangat penting dalam hal pemulihan. Nah itu otak besar yang kena di belakang tempurung yang bikin erosi. Kalau otak kecil yang kena bisa membuat melehoy. Mas Abeng. Nah ini iya, kalau kata Bunda Gosi, memang katanya isi ini memang mudah menangis katanya ya.
ketika suaminya justru yang sekarang mengambil alih masak, melayani, mudah menangis ya. Kedatangan temennya, kedatangan tamu, teman baiknya, mudah menangis. Ya itu sih, kalau itu ya manusiawi ya, manusiawi. Saya juga pernah dulu, saya didatengin, pertama saya didatengin oleh teman gue saya, seorang ustadz ya, seorang ustadz Pak Azul ya, DKM masjid di komplek, datang ke saya dan saya di situ terharu dan saya emosi dan saya menangis sempat di situ. Ya saya mengucap syukur karena ada teman yang masih apa ya, masih memperhatikan itu wajar, masih memperhatikan, jadi merasa haru, aduh, merasa bahagia lah ya. Ada teman jauh loh ini, Pak Ustadz Jul ini dari Meruyung Depok, waktu itu saya di apartemen Wisma yang Muruk di kota, dan dia naik sepeda 35 kilo naik sepeda, luar biasa. Nah itu dia, memang kalau hal melehoy atau menangis itu wajar ya, karena memang asal jangan keterusan, kita harus juga bisa memanage ini. Nah ini kalau masalah marah tadi itu memang Bapak Ibu juga harus dikontrol ya. Memang orang-orang seperti kita ini selain itu juga apa sih istilahnya, mudah tersinggung, baper. Bukan orang politik aja baper, bawa perasaan juga seperti itu ya. Memang kondisinya kita berbeda waktu kita sehat, ketika kita pasca stroke ini pasti ada kondisi di mana itu kita mengalami perubahan yang tadi disampaikan, ada itu bagus tuh, depresi karena tidak bisa melakukan sesuatu yang biasanya dilakukan, bisa dilakukan, bisa kemana-mana, bisa, ternyata sekarang enggak. Itu juga dengan emosi juga akan mempengaruhi emosi. Jadi itu saja sih dari saya, pesan saya buat teman-teman semuanya agar tetap semangat. Satu lagi buat Ibu Kety ya, tetap semangat ya Bu ya, tetap rajin untuk melatih dan fisioterapi, karena tangan kirinya nih masih merasa strum, katanya menghasilkan strum. Aduh, oke nih, banyak sih teman-teman, banyak nih. Ibu Parti Ayu yang di Bekasi sekarang lagi di Lumajang kalau nggak salah. Parti ya, semangat ya Bu ya. Waduh, luar biasa Bu Parti. Saya salut, tiap pagi beliau selalu memposting video dia latihan terus tiap pagi, nggak ada capeknya. Walaupun sekali dia bilang katanya, waduh saya kok lagi malas latihan, nggak apa-apa Bu, semangat ya Bu ya, kita sama-sama menjemput pulih. Oke, itu saja sih teman-teman para stroker dan subscriber Stroker Bahagia. Jadi pesan saya hari ini, kita harus tetap semangat, harus tetap optimis untuk sama-sama kita menjemput pulih. Oke, sekali lagi sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Salam stroker harus bahagia. Oke.